Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khataman nabiyyin wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita bisa sama-sama hadir di Masjid Al-Falah, Pak ya. Ya, oh ya, mushola, ya, tempat sholat, Pak ya. Alhamdulillah, semoga nanti pertemuan kita pada kesempatan ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah lepasnya kita dari majelis ini, Allah memberikan kepada kita berupa barokah, yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan kita dari yang sama-sama nanti kita dengar. Alhamdulillah, juga kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat iman, nikmat Islam, yang sampai detik ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat tersebut. Maka mari kita jaga nikmat itu dengan cara terus kita melakukan amal-amal soleh, baik yang kecil maupun yang besar. Kemudian salawat dan salam semua tetap terimpakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat beliau, tabiin, tabiun tabiin, serta orang-orang yang mengikutinya sampai akhir zaman kelak. Kita mohon kepada Allah semoga kita termasuk daripada pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Yang saya hormati Bapak Imam, yang saya hormati perangkat kampung, yang saya hormati panitia ataupun badan kemakmuran masjid, yang saya hormati bapak-bapak yang hadir, yang di masjid maupun yang di luar, yang di mushola maupun yang di rumah, yang sekitar yang mendengarkan suara saya ini. Kemudian saya sayangi adik-adik kecil di belakang. Semoga nanti semuanya kita dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, bapak sekalian yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sudah banyak kenal sama saya di sini ya, bertemu ada kakek ini, ada sering ikut itikaf Pak Agus, ya banyak. Pak Imam mungkin belum tahu ya, saya jarang sholat di sini. Ya. Jadi nama saya Ardiansa. Di sini tujuan saya adalah bersilaturahim, yang mana saya juga menjalankan amanah dari orang-orang kampung, dikasih tanah untuk bikin pesantren. Jadi kadang-kadang dikiranya tambah, tambahnya itu ya dana gitu maksudnya ya. Karena apa? Memang membuat itu semua tidak semudah membalikan telapak tangan. Dulu kita mikirnya ya susah betul Pak ya. Tapi ini saya berusaha merubah pikirannya mudah biar jadi mudah. Sebagaimana kita banyak membahas masalah pola pikir Pak ya di dalam kehidupan ini. Yang mana Pak tujuan kita di dalam pelaksanaan nanti Pak ya, mudah-mudahan cepat terlaksana Pak ya, yaitu kita mulai Pak dari kelas 4 SD Pak ya, 4 SD. Kalau Pak kita ini namanya belum ada Pak ya, maka saya buat Pak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah anak-anak kita ini dari mulai SD sudah mulai belajar agama yang baik. Karena terutama sendiri kampung saya itu kalau sudah pulang sekolah SD ya perginya ngangon. Sekarang sudah ada lagi Pak kumpul-kumpul di tempat wifi ya.
Ya seperti itu. Jadi memang diharapkan keberadaan kita juga di sana. Maka nanti kalau sudah adalah itu nanti tempat kita, ya kita membuka selebar-lebarnya untuk anak bapak-bapak, cucu bapak untuk ditempatkan di sana. Ya. Buat sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang kita nanti fokusnya adalah untuk tahfizul Quran. Kita ini masih berusaha untuk mencari tempat persamaan, Pak. Ada SD swasta, kita cari nanti yang bisa mengeluarkan ijazah gitu. Karena Tamyang sudah banyak seperti itu. Tetapi kita di Sumatera Utara, jadi agak sulit. Ya, jadi kita berusaha untuk terus mencari. Nanti kalau sudah dapat nanti insya Allah saya kabari, Pak. Bahwa sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu adalah tujuan kami kemari untuk bersilaturahim, kemudian menjelaskan niat dan maksud kami agar sama-sama kita berbondong-bondong atau bersama-samalah kita untuk menabung yang namanya sedekah jariah, yaitu untuk kita juga nanti Pak ya. Kalau kita nanti mati Pak, sebagaimana hadis Rasulullah SAW itu sedekah kita akan menghalangi kita daripada azab kubur. Mungkin kalau dibahas banyak sekali Pak masalah sedekah, memang malam hari ini kemudian kebetulan saya sudah bikin judul Pak. Apa judulnya kemarin? Masalah rezeki Pak ya. Napanya ya lumayan menarik. Rahasia ya, rahasia cara menarik rezeki. Itu Bang Agus ya. Memang Pak kalau kita bicara rezeki kita semangat gitu Pak ya. Semangat 45 ya. Sampai-sampai orang itu kalau ada BLT itu Pak ya, relanya apa? Untuk antri gitu Pak ya. Apa BLT itu Pak? Bantuan langsung tukaran. Nah ya, sampai rumah lagi tukaran sama bapaknya pengen beli kereta, mamanya, ibunya atau istrinya pengen beli wajan. Ya sekarang sudah musim online nih Pak. Tengoknya wajan yang bisa enggak apa, yang bisa enggak gosong, jadi langsung tukaran, dapat BLT bantuan langsung tukaran. Tapi semoga di sini enggak Pak ya, aman-aman aja. Jadi kalau kita berbicara masalah rezeki Pak, itu ya, rentan dengan kehidupan kita sehari-hari. Tetapi ini terkadang disalahpahami oleh kebanyakan manusia. Jadi seolah-olah rezeki itu hanyalah harta. Padahal rezeki itu Pak yang nomor satu apa Pak rezeki itu? Nomor satu ya sehat. Punya televisi 150 inci Pak, maaf Pak ya. Kalau mata kita nggak bisa melihat, enak nggak Pak? Maupun yang enak nggak ketok gitu ya. Punya sofa harganya 50 juta, tapi bisulan aja Pak. Ya nggak bisa duduk. Ya duduk malah orang lain kan gitu. Jadi kesehatan adalah yang nomor satu. Jadi apa itu rezeki? Rezeki adalah Pak, kalau kita bikin definisi adalah hasil itu adalah rezeki. Hasil adalah rezeki. Apa itu hasil? Ya kalau kita berobat kemudian sembuh, maka kita berhasil sembuh, itulah rezeki. Kita berkeluarga terus punya anak, itulah rezeki. Itu Pak ya, itu hasil. Kemudian capek kita melamar jadi PNS namanya rezeki. Kemudian kita bekerja siang dan malam, kemudian dapat harta, itu juga rezeki. Jadi rezeki itu adalah hasil Bapak sekalian. Jadi jangan kita berpikiran rezeki itu harta. Kalau rezeki itu harta yang kita pikirkan setiap hari, siang dan malam, maka terjadilah kerusakan di dalam kehidupan kita. Banyak orang nyari harta siang malam, udah dapat uang banyak, uangnya untuk berobat ke rumah sakit, gitu Pak ya, kebanyakan Pak ya. Coba kita lihat Pak di rumah sakit, sudah tua-tua, dulunya apa Pak? Dulunya pegawai negeri, camat, ada yang ini, ada yang itu.
Dikarenakan apa? Dikarenakan makan enak terus Pak ya. Akhirnya apa? Sudah pensiun sakit. Ya. Jadi harta apa? Jadi rezeki itu bukan hanya harta, tetapi rezeki itu adalah hasil yang kita dapatkan, yang dapat menyenangkan yang dapat menyenangkan hati kita, yang dapat menyenangkan pikiran kita, itu adalah rezeki. Anak Allah kasih itu namanya rezeki. Tapi sekarang Pak, orang punya anak banyak takut Pak ya. Betul Pak? Kalau punya anak lembu banyak Pak takut nggak Pak? Anaknya piro loro. Sitok meneh enggak. Tapi kalau punya lembu Pak, maunya anaknya 100 ekor. Karena apa? Bakal bisa dijual. Padahal lembu itu Pak, lembu itu sampai jual aja gitu Pak, habis. Kalau anak itu sampai kapan Pak? Sampai masuk surga. Jadi kayak mana? Ya, kita harus berpikir lagi. Yang dulu niatnya punya anak satu, sekarang anaknya berapa Pak? Lebih daripada satu. Memang kok ada pepatah orang Jawa gini Pak ya, punya anak 3, nanti mati 1 tinggal 2, 4 nih, kan gitu Pak. Punya anak 4, pikirannya kok mati 1 tinggal berapa? Tinggal 3. Akhirnya bikin 5, bukan bikin Pak, artinya berdoa dapat 5 ya. Nah seperti itu. Jadi rezeki itu adalah hasil yang kita usahakan di dunia ini, kemudian menyenangkan pikiran kita, itu adalah rezeki. Itu harus kita pahami terlebih dahulu Pak ya, masalah rezeki. Maka seketika ada orang yang nggak punya harta tetapi punya anak banyak, ini sebetulnya Allah maha adil. Maaf Pak, ada saya ngomong ini sama seseorang yang nggak punya anak tapi punya mobil gitu Pak ya. Saya tanya, enak Pak ya punya mobil? Apa enak? Nggak ada anak gitu. Terus Pak, yaudah kita tukaran yuk. Bapak saya kasih mobil, anak Bapak untuk saya. Kira-kira gimana pikirin? Kasih nggak Pak? Kasih Pak, betul. Ya enggak ya. Berarti anak itu adalah rezeki. Jadi kita jangan melihat yang seperti itu Pak sekalian. Ada orang yang nggak punya anak tapi banyak hartanya, itu sudah alhamdulillah, harus disyukuri. Ada yang nggak ada harta tapi anaknya banyak, itu juga alhamdulillah disyukuri. Kalau anaknya banyak, hartanya banyak, juga alhamdulillah itu disyukuri. Bapak sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara masalah rahasia cara menit rezeki Pak, nanti kita jatuhnya Pak ke dalam ayat Al-Bayyinah Pak. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dari kalimat khasyiya rabbah. Radhiyallahu anhum wa radu an. Dari kalimat khasyiya rabbah. Apa artinya Pak? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Nanti jatuhnya adalah di dalam bagaimana kita memanage hati kita ini agar kita bisa ridho kepada Allah. Karena di dunia ini kebanyakan orang itu tidak ridho kepada Allah. Allah yang maha sempurna disalahi Pak tiap hari. Yang jualan es, hujan meneh gitu Pak ya. Gitu Pak ya. Terus itu yang jualan gorengan panas meneh gitu. Jadi Allah sudah sempurna. Tetapi tetap kadang-kadang kita salahkan. Ini terkadang kita ini nggak sadar Pak. Hujan kayak kencing manuk gitu Pak ya. Itu yang mau yang nyuruh-nyuruhkan hujan siapa? Allah. Tetapi kita protes saja. Karena apa? Inilah yang harus kita pahami di dalam kehidupan di dunia ini Pak. Kita harus masuk ke dalam golongan radhiyallahu anhum wa radu an. Kita ridho, Allah ridho kepada kita dan Allah pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki itu sudah kita dapatkan
pada kesempatan ini mudah-mudahan nanti lancar usahanya, amin gitu Pak ya, lunas hutangnya. Pada punya hutang nih Pak? Sama kita Pak ya. Kalau biar banyak lunas hutang gimana caranya Pak? Berdoa kepada Allah biar banyak rezeki satu, yang kedua semoga yang punya yang kita utangi lupa juga bisa ya. Jadi kita banyak berdoa Pak. Ada doanya itu banyak doanya ya. Ada Allahumma fini bihalalika an haramika wa qini fadlika man siwaka. Loh hafal Pak? Ya hafal punya utang. Ya hafal itu doanya. Ya ini hafal Pak ya. Allahumma fini bihalalika an haramika wa qini fadlika man siwaka. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Loh apa ya? Kalau kan punya hutang. Gitu Pak ya. Artinya sama kita Pak. Ini sama-sama kita satu apa? Satu nasib gitu Pak. Kemudian keluarga tentram. Kemudian istri bahagia dan juga suami bahagia, rezeki halal, kemudian terbebas dari riba. Ini terkadang kita maaf Pak ya, karena kita kepepet ya, jadi kita terkadang ada bersinggungan dengan bank gitu Pak ya. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Kemudian Bapak sekalian, di dalam pikiran kita ataupun dalam kehidupan kita itu perasaan kita Pak kadang-kadang berperang dengan perasaan miskin, betul Pak ya? Kok miskin kali itu Pak ya? Padahal cuman perasaan Pak. Perasaan. Kok perasaan ya? Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam surat An-Najm ayat 48 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan sesungguhnya dialah yang menjadikan kaya dan berkecukupan. Nah ini Pak kuncinya. Kaya lawannya apa Pak? Baru tanya. Kaya lawannya cukup, bukan miskin. Kaya lawannya cukup. Allah lah yang menjadikan kita kaya dan Allah lah yang menjadikan kita cukup. Maka sebetulnya Pak, kita ini miskin sebetulnya bukan Allah yang jadikan kita miskin, bukan, tapi perasaan kita saja yang miskin. Padahal Allah sudah memberikan kepada kita berupa kecukupan. Orang dulu bilang, gak usah mikir yang tinggi-tinggi, gak usah cita-cita yang tinggi-tinggi, ya. Bisa napas aja udah untung, gitu Pak. Ya. Betul Pak? Bisa napas aja untung. Jadi cita-cita kita Pak bisa napas saja udah cukup Pak. Ya Allah berilah aku bisa napas, artinya masih hidup. Jadi Allah memberikan kaya dan Allah memberikan kecukupan. Jadi miskin itu apa? Adalah perasaan kita Pak. Ya, perasaan kita yang miskin. Padahal Allah itu sudah cukup. Lah apa yang membuat kita ini serba kurang? Dikarenakan ada hal-hal ya. Ada hal-hal eksternal terkadang Pak, itu yang membuat kita ini kurang itu adalah gaya hidup. Tahu Pak? Gaya hidup. Kita sudah punya kereta Supra gitu Pak ya. Yang mau tetangga beli apa namanya itu Supra X125, kita pingin Pak ya. Ada beli jual Supranya, beli Supra X 125. Udah punya Supra 125, tetangga beli Vario. Nah, kita pingin lagi Pak ya, kita jual lagi. Lama-lama nggak cukup gitu Pak. Kita sudah punya Vario 150 cc, ada tetangga beli kereta ini apa Pak, sepeda motor NMAX. Nah, pingin lagi, kita jual, beli NMAX. Ya. Keluar lagi punya NMAX. Neo NMAX itu Pak ya. Keluar lagi PCX, keluar lagi X-Max, ada Neo X-Max. Terus gitu Pak. Akhirnya apa? Kita kepingin. Itulah Pak yang kadang-kadang yang membuat kita ini tidak cukup dikarenakan gaya hidup. Jadi ini perlu kita perhatikan Pak. Sesungguhnya selama ini kita berperang dengan perasaan
miskin. Padahal Allah yang menyebutkan kita cukup. Gitu Pak ya. Jadi jangan tuduh lagi Allah ini zalim. Ternyata kita gitu Pak ya. Allah ini zalim gitu ya. Orang nggak sholat kaya, kita yang sholat miskin gitu. Bukan miskin Pak, cukup. Yang bikin kita kurang adalah gaya hidup. Maka sesuaikan Pak. Ini nggak ada ibu-ibu Pak ya. Ada ibu di luar Pak, ibu-ibunya. Ada Bu? Nggak ada ibu-ibunya ya. Ada Pak ya. Bu ya di luar. Nah, nanti sesuaikan Bu makan sama pemberian suaminya kan gitu. Suami ngasih 10.000 ya udah beli ikan asin. Suami ngasih 15.000 ya fitri kan gitu. Suami ngasih 20.000 udah beli ikan basah setengah kilo. Itu gaya hidup Pak, sesuaikan. Jadi Bapak jangan marah nanti kalau ngasih 5.000 beli kering pakai garam aja Pak Bu ya. Jadi semua kita sudah cukup Pak. Tetapi yang membuat kita nggak cukup adalah gaya hidup kita. Maka kita kalau nengok ibu-ibu habis ini Pak, nengok apa namanya itu online Pak, itu ada aja tuh ya. Mas ini mas baju bagus gitu ya. Besok itu lagi gitu. Gimana caranya Pak? Nggak usah berikan kartu paket Pak. Ya. Telepon aja. Itu bahaya juga. Tetangga juga datang ya. Mbak, apa deh ini toh Mbak? Ada ini bagus. Akhirnya itulah ya. Banyak melihat. Apalagi suka nonton ini Pak, film India itu ya rumahnya mewah. Jadi kita jadi kok anak kita juga si nonton Korea, India, nanti terakhirnya apa? Pingin dapat jodoh ya, punya rumah besar-besar, pingin dapat laki yang seperti orang Korea kan gitu Pak. Kita tawari, dek mau sama si Fulan, nggak mau, kenapa? Nggak mirip sama orang Korea. Ini bahaya. Itulah dia. Sebetulnya Allah sudah memberikan kita cukup, tapi selama ini kita berperang dengan perasaan. Ingat Pak ya, Pak? Perasaan. Perasaan itu aslinya apa? Enggak. Perasaan itu enggak asli. Ya, perasaan enggak asli itu, Pak. Enggak asli dengan kenyataan. Itu perasaan, Pak. Perasaannya kita jelek, padahal enggak Pak, ganteng kan gitu. Perasaan kita ganteng, padahal enggak jelek gitu ya. Itu perasaan enggak sesuai dengan kenyataan. Jadi selama ini kenyataannya Allah sudah memberikan kepada kita kecukupan, tetapi perasaan kita lah yang bermain di kepala kita, di hati kita, yang dihembuskan oleh setan-setan, yang minal jinnati wan nas, dalam hati alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi kita sudah cukup Pak. Jadi kita sudah paham Pak ya. Kita bukan miskin, tapi kita cukup. Bapak sekalian yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana rezeki kita lokasinya, Pak? Kalau monyet tahu dia, Pak. Di mana rezeki monyet? Di mana dibilang sama dia, Pak? Di pohon pisang. Ada pisangnya kan itu, ya. Kalau kita tanya sama maaf Pak yang merodok gitu, Pak. Ubi-ubi yang kita ya. Di mana rezekinya dia bilang di kebun orang ya, ubi-ubi ya, serodok semuanya itu. Kita tanya sama ikan, di mana rezekimu ikan? Dibilang sama dia, ya ini Pak ya lumut-lumut itu Pak ya, dimakan sama dia ikan-ikan apa lumut-lumut dimakan sama ikan-ikan itu lumut-lumut. Kemudian Pak sekalian, mereka itu ini kita bicara manusia Pak ya, kita bicara sama dulu yang sifatnya dari binatang Pak ya. Mereka itu Pak tidak pernah menghancurkan yang namanya tempat rezekinya. Pernah lihat Pak monyet parang? Mananya mau apa ya membaca itu pohon pisang? Dia sayang sama pohon pisang Pak, karena di situ rezekinya. Kita lihat ikan nggak pernah bawa jaring untuk apa? Untuk apa? Bawa motor cool untuk apa? Untuk ngambil batu itu tempat rezekinya. Jadi mereka tahu tempat rezeki mereka dan mereka tidak menghancurkan tempat rezeki mereka. Yang menghancurkan tempat rezeki mereka siapa Pak? Ya, yang jelas bukan orang hutan gitu ya Pak. Ya.
gundul semua ini, gundul semua gunung-gunung. Siapa yang hancurkan Pak? Yang jelas bukan orang hutan, gitu aja Pak. Ya. Betul Pak ya? Siapa yang hancurkan Pak? Itu orang-orang yang apa itu? Ya. Akhirnya gajah keluar, harimau keluar, singa keluar, habis semua Pak, dihabiskan. Dia nggak pernah ngabisi tempat makan mereka, tapi menghabisi manusia. Terakhir yang susah siapa? Ya manusia itu sendiri. Jadi binatang itu Pak nggak pernah menghancurkan tempat rezekinya. Nah kalau manusia di mana rezeki tempatnya Pak? Ada yang jual somai dibilang rezeki saya tempat pelanggan jual somai. Ya ada yang PNS bilang rezeki saya di rumah sekolah. Yang di laut jaring bilang rezeki saya di laut. Berarti rezeki kita di mana-mana gitu Pak ya. Sebenarnya Pak, rezeki kita itu ada di hati manusia. Apa itu? Yaitu rezeki kita itu adalah di dalam kebahagiaan dan kemuliaan orang lain. Itu rezeki kita di situ Pak. Artinya bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain, kita akan dapat rezeki. Bagaimana kita bisa untuk memuliakan orang lain, kita dapat rezeki dari situ. Itu rezeki kita. Maka kebanyakan sekarang orang-orang menghancurkan rezekinya. Apa itu? Menzolimi orang lain, maka rezekinya habis. Karena dia sudah menghancurkan tempat rezekinya sendiri. Jadi manusia itu rezekinya adalah pada kebahagiaan dan kemuliaan pada orang lain. Contoh Pak, kalau istri membahagiakan suami Pak, kemudian menghormati suami, ini Bu di luar dengar Bu, nah dengar ya. Kalau istri itu membahagiakan suami, ya, memuliakan suami, kira-kira Pak ngasih duit saya enggak Pak? Saya enggak Pak beli ini itu diusahain Pak, karena Pak dia sudah membahagiakan gitu Pak ya. Diusahain itu Pak. Ya, bentar deh ya jualan dulu kan gitu ya. Bentar dia dodos dulu ya, bentar dia. Karena apa? Ya, sampai-sampai punya niatan ini adalah istri satu-satunya gitu Pak. Karena apa? Saking senangnya si suami itu dibahagiakan oleh istri dan dimuliakan oleh istri. Itu saking senangnya Pak. Maka adalah rezeki istri di situ dikarenakan memuliakan dan membahagiakan suami. Tapi kok kebalikannya Pak? Ya, si istri ini tidak membahagiakan suami, malah membahagiakan orang lain kan itu Pak. Contohnya apa? Sampai Pak di rumah itu ya pakai sarung itu Pak, pakai daster. Itu kalau ada ular jatuh nggak tahu ular keluar kemana Pak. Tas itu Pak. Karena udah keper itu Pak ininya apa? Dasternya. Tapi kalau undangan Pak, luar biasa kan gitu Pak. Senang nggak Pak gitu Pak? Ya nggak senang. Ya, apalagi marhabanan kan gitu. Ya. Setiap undangan ganti baju kan gitu. Nggak senang. Kemudian apa yang didapatkan oleh si istri tersebut? Yang didapatkan adalah kemarahan daripada suami. Kok ada gaji suami pun nggak mau ngasih semuanya gitu Pak ya? Mana simpen Pak? Di peci ya. Peci yang hitam gini ya, kayak Pak Agus ini. Dulu tuh peci itu tempat apa Pak? Nyimpen duit ya. Nggak tahu dia mau ngambil kayak mana dipakai terus kok, gimana istri yang ngambil, tapi kok tempat lain itu bisa istri yang ngambil, nyariin di mana ya. Kemudian anak, kalau kita membahagiakan anak, kalau kita memuliakan anak, atau kebalikannya kalau anak memuliakan orang tua, kalau anak membahagiakan orang tua, di situ ada rezekinya. Memang anak kita kecil-kecil sekarang Pak ya, kecil-kecil, tapi nanti bakal besar-besar. Kalau sekarang kita sama anak itu sudah nggak bagus Pak, ingat nggak dia Pak? Apalagi kita lihat bapak itu sering mukulin mama.
Oh, nanti udah besar teringat dia. Akhirnya benci. Ya, telepon pun nggak diangkat. Karena apa? Karena kita tidak memasukkan kebahagiaan dan kemuliaan kepada anak atau kepada orang tua tersebut. Mertuanya. Semoga sini enggak gitu Pak ya. Datang mertuanya itu mamamu datang, bapakmu datang gitu Pak. Mulutnya licin gitu Pak ya. Aduh, ini nggak boleh. Ibu-ibu nih biasanya. Bapak juga kalau orang nggak paham itu biasa seperti itu. Ini nggak boleh. Ya. Kita harus bisa memasukkan kebahagiaan kepada orang tua kita, kepada mertua kita, dan kita harus memuliakan mereka. Dikarenakan itulah letak rezeki yang nanti akan kita dapatkan. Terkadang kita lupa Pak. Yang ngurusi istri kita dulu siapa? Ya mertua, gitu Pak. Itu yang ngurusi. Kita ketemunya sudah tua atau sudah besar atau kebalikannya. Kemudian dengan tetangga, kita memberikan kebahagiaan dan kita muliakan tetangga, maka di sini adalah tempatnya rezeki kita. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian masak, kasihlah tetangga walaupun hanya diberikan kuahnya. Tapi kok kita gimana Pak? Kuahnya aja? Ya nggak mungkin ya isinya. Kita kasih hari ini kita masak Pak ya, kita masak umpamanya ayam 5 ekor. Kasih tanggal sana kita kasih, nanti balik nggak kira-kira Pak? Balik nggak? Yang balik itu bukan ayam aja Pak, ada apel, ada jeruk, ya balik semuanya. Itulah dia namanya rezeki. Maka kita harus baik-baik sama tetangga, baik-baik sama tetangga, karena itu adalah tempat rezeki kita. Oh tetangga saya orang nggak punya kok. Iya, memang nggak punya Pak, dalam masalah harta mungkin nggak punya, tetapi dia punya perasaan, dia punya rasa rasa kasihan sama kita, rasa hormat sama kita. Jadi kok ada maling Pak, itu kalau tetangga kita bagus sama tetangga Pak, ada maling mau maling rumah kita, tetangga jerit-jerit nggak Pak? Maling gitu Pak. Tapi kok kita pelit sama tetangga, ya. Punya mobil juga bikin yang hitam tuh nggak nampak, ya. Ada maling yang mau ditawari, mau ngapain nih? Mau maling atau linggis ada rumah, ada lagi itu cangkol rumah ada, suka hati mau kayak mana habisin aja itu. Nah, itu dia. Ya, memang dia nggak punya apa-apa, tapi dia punya perasaan, tapi dia punya rasa cinta sama kita. Artinya kita membela kita. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku kira tetangga itu bakal dapat warisan. Karena apa? Jibril selalu datang kepadaku dan memberikan nasihat untuk berbuat baik sama tetangga. Yang tetangga itu harus berbuat baik Pak, karena disitulah letak rezeki kita. Kemudian masyarakat sekitar kita, kita harus baik juga dengan masyarakat sekitar kita. Mungkin sekarang zaman sudah modern Pak ya, banyak itu di YouTube ceramah-ceramah ustaz ya. Ada perbedaan-perbedaan ya, kita harus saling saling memahami, karena kita sama-sama ingin masuk surga kan gitu ya. Harus sama semuanya ya. Harus berbuat baik sama masyarakat sekitar kita. Kemudian yang jualan Pak itu harus berbuat baik sama pelanggan. Nah, ya. Dia jualan somai pedes ya, sediakan bonbon. Contoh Pak ya. Nah, jadi anak-anak itu sana bawa itu beli somainya, kenapa? Dapat bonbon 1. Nah, jadi kita rezekinya sama pelanggan. Kenapa Pak? Karena kita sudah memberikan kebahagiaan, kita sudah menghormati orang. Bapak sekalian yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tempat daripada rezeki kita berada. Maka ini jangan kita hancurkan. Jangan kita hancurkan istri kita, jangan kita hancurkan suami kita, jangan kita hancurkan anak-anak kita, jangan kita hancurkan mertua kita, jangan kita hancurkan tetangga kita, jangan kita hancurkan masyarakat kita, jangan kita hancurkan pelanggan kita. Hancur habis manggus ya, nggak belanja lagi dia. Ini kita jaga.
Sebagaimana tadi hewan menjaga tempat di mana rezekinya ada, dijaganya pohon pohon pisang, dijaganya ini, jaganya itu, ya. Itulah kita, Pak. Ini adalah sumber rezeki kita. Paham, Pak ya? Yang di sini, ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada kita yaitu masalah silaturahim. Silaturahim kata Rasulullah dalam hadisnya yang intinya adalah bahwasanya kalau kita menyambung silaturahim, di situ kita Allah memberikan kepada kita umur yang panjang, gitu Pak ya. Umur yang panjang Pak, apa 150 tahun? Enggak, Pak. Artinya orang yang kita kunjungin itu walaupun kita sudah mati, nama kita masih terkenang-kenang, nama kita masih ingat itu umur yang panjang. Umur panjang itu bukan berarti sampai 5.000 tahun, enggak. Nama kita masih terkenang-kenang. Kita punya cerita gitu, Pak. Ya. Kita punya cerita. Jadi kalau kita bilang Pak hidup ini kita sedang membuat cerita. Betul Pak ya? Kalau kita mati tinggal apanya Pak? Tinggal apanya Pak? Ya, orang bilang kalau gajah mati ninggalkan gading. Ya, kalau orang mati ninggalkan nama. Orang mati Pak itu ninggalkan cerita. Nama masuk ke cerita. Ada orang meninggalnya di masjid Pak ya, sujud ya, nggak bangun-bangun ya, rupanya meninggal. Oh itu Pak anaknya, cucunya Pak senang kali cerita dulu kakek meninggalnya lagi sujud. Iya, heran kawannya. Senang Pak ya? Senang. Tapi kalau kita ninggal mabuk Pak, ya mati Pak ya, nyawa-nyawanya itu ya. Anak kita cerita malu Pak, cucu kita cerita juga malu. Maka ini Pak sebetulnya kita sebagai renungan Pak ya. Jadi kalau kita mau berbuat itu tolong pikir-pikir, karena kita sedang membuat cerita. Orang banyak ini di media itu yang ini, yang itu, ya, yang memperkosa, yang ini, yang sabu-sabu, macam-macam. Itu malu keluarganya Pak cerita. Kalau jangan sampai keluarga kita tuh malu nyeritain kita. Karena apa? Karena kejahatan kita. Nah, gitu Pak. Ya. Jadi kita hidup membuat cerita. Maka kita buatlah cerita yang banyak. Buatlah cerita yang bagus. Biar apa? Biar umur kita panjang. Silaturahim. Kemudian saling memberikan hadiah. Kemudian saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ingat Pak, baik dan takwa. Baik itu kepada sama manusia, takwa itu kepada Allah. Orang bilang hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minallah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi ada silaturahim, ada hadiah, ada saling membantu. Apa? Tujuannya adalah agar kita bisa menjaga sumber-sumber rezeki kita. Bapak sekalian mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita bersilaturahim, mau nggak mau kita bawa oleh-oleh gitu Pak ya, mau nggak mau. Hadiah uang kita keluar gitu Pak ya. Kemudian membantu orang, otomatis uang kita keluar. Maaf Pak, sampai jam berapa nih Pak ya? Sampai jam 10 kurang lebih boleh Pak ya? Sekali-sekali ya, kalau kurang minta maaf, kalau lebih juga minta maaf Pak ya. Jadi keluar Pak, keluar semua itu. Jadi kalau maaf Pak ya, kalau sedekah, malah sedekah kenapa? Duitnya kurang. Nanti jadi kurang. Ini saya contoh yang mudah Pak. Ini apa nih Pak? Ini air mineral Pak ya, air mineral. Kalau saya habisi Pak, habis dua-dua ini. Saya minta lagi, Bapak kasih nggak Pak? Kasih ya. Kenapa? Bapak orangnya baik. Kan gitu Pak ya. Bapak orangnya baik. Nah, ini saya habisi. Ya, udah habis. Saya minta lagi, kasih. Tapi kalau masih ada Pak, saya minta lagi, kasih nggak Pak? Isi loro kok jalur meneh gitu Pak ya. Nggak Pak kasih.
Nah, Allah Subhanahu wa taala itu ilustrasi, Pak, itu contoh. Allah Subhanahu wa taala Maha memberi, Maha pengasih, Maha penyayang. Allah tahu apa yang kita kerjakan. Maka seketika rezeki kita habiskan untuk kebaikan, kita minta lagi dikasih nggak, Pak? Dikasih. Allah Maha baik, kita aja yang orang yang dikasih. Terus ngasihnya lebih apa kurang, Pak? Lebih. Maka ini ada cerita Israeliat, Pak, ya. Dulu pada zaman Nabi Musa ada orang minta kaya, Pak. Nabi Musa bingung, ini kayak mana orang minta kaya? Ya, akhirnya minta sama Allah, ya Allah, si fulan minta kaya. Kata Allah apa, Pak? Boleh setahun aja. Setahun, Pak. Kasih jatah setahun. Udah habis setahun, kok masih kaya aja? Nabi Musa nanya lagi, ya Allah, itu orang kok masih kaya aja, katanya setahun. Apa kata Allah, Pak? Aku malu sama si Polan. Aku maha kaya, sementara dia suka memberi. Aku maha kaya, dia suka memberi. Aku malu sama si Polan, karena dia suka memberi. Maka aku juga, karena aku maha kaya, aku juga suka memberi. Maka tetap dia menjadi orang kaya karena dia suka memberi. Jadi begitu, Pak. Rezeki itu yang kita habiskan untuk kebaikan, salah satunya adalah untuk menjaga daripada sumber-sumber rezeki itu nantinya akan Allah ganti. Jadi kalau ada orang, maaf ya, kalau ada bangun masjid itu jangan takut-takut keluar duitnya. Karena apa, Pak? Karena kita menghabiskan untuk kebaikan. Ada orang sakit, jangan takut-takut untuk menolong. Ada orang minta bantuan, jangan takut-takut untuk menolong. Selama itu kebaikan. Tidak boleh datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini mau apa, Pak? Engkau bengi, kita tanggapan keyboard. Biduani bencong. Kalau semangat tuh, Pak. Karena belum ngerti kita, Pak, ya. Biduannya siapa? Saya pernah lewat ke jalan kemana, Pak, itu ya. Pokoknya lewat Semedang lah, Pak, ya. Ada keyboard yang apanya bencong itu, Pak, ya. Kok bisa kita jangan, Pak. Jadi rezeki yang kita keluarkan untuk kebaikan, Pak, itu akan Allah ganti. Itu sudah pasti, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke dalam pendukung untuk menarik rezeki. Nah, ini baru kita masuk, Pak. Ya. Pendukung untuk menarik rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni inda zanni abdi." Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hamba. Ini kata Allah. Ini inda zanni abdi. Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Maka pendukung untuk menarik rezeki, Pak, yang pertama pada kesempatan ini yaitu bagaimana kita berpikir positif. Kita berpikir positif. Jangan sampai berpikir negatif. Ya, ini harus kita renungkan, Pak. Terkadang begini, Pak, ya. Kita udah sholat, gitu, ya. Udah ibadah, terus ngeluh kita, Pak. Ya. Udah sholat, kok masih miskin aja. Itu negatif apa positif, Pak? Itu negatif, Pak. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka kita. Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kata-kata kita. Tapi bagaimana seharusnya kita berkata-kata yang positif? Alhamdulillah. Maka Pak, kalau kita tanya orang gimana jawabannya, Pak? Alhamdulillah masih banyak hutang. Nah, gitu ya. Alhamdulillah gak enak badan. Kita ikuti dengan kata-kata alhamdulillah. Ini adalah mengeluarkan energi positif. Ini penyakit kadang-kadang, Pak. Artinya terkadang kita terkena juga, Pak. Karena apa? Sampai susahnya hidup, kemudian kita sudah sholat tahajud, sudah sholat duha, semua udah kita kerjain, kok masih gini-gini aja. Ini namanya kita berpikir yang negatif. Kita tidak boleh, Pak.
Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi Pak, Allah Subhanahu wa taala itu tertawa. Tertawa sama siapa? Lucu. Allah lucu, Pak. Ya, artinya Allah tuh melihat orang tuh lucu. Ini dalam hadis qudsi. Allah tertawa dengan orang yang putus asa di dalam berdoa, sementara sedikit lagi mau Allah kasih. Nah, gitu Pak. Ya, Allah ketawa, lucu lewat Rasulullah berdoa yang siang malam setahun, 2 tahun, 3 tahun. Allah mau ngasih 3 tahun lewat 1 hari. Kita doanya 3 tahun udah habis, udahlah nggak usah doa lagi lah. Cuma gak dikasih-kasih juga. Nah, padahal Allah mau ngasih pada 1 hari selanjutnya. Jadi bagaimana Pak? Kita harus berpikir yang positif kepada Allah. Hari ini kita minta nggak dikasih, mungkin besok. Besok nggak dikasih, mungkin besoknya lagi. Sampai kapan Pak Allah akan kasih itu? Hah? Bapak kalau selesai masalah Bapak itu pada waktu kapan Pak? Coba Bapak ingat-ingat. Ingat Pak, pada waktu kita sudah nggak ada daya upaya lagi, sudah nyerah kita, habis semuanya, udah nggak tahu lagi lah, pokoknya berdoa sama Allah, itu Allah selesaikan Pak. Di situ ada pelajaran yang harus kita ambil, yaitu Allah suka sama orang yang bertawakal. Terkadang kita doa tapi masih ada harapan yang lain Pak. Kita nggak boleh sebetulnya. Artinya kalau kita berdoa sama Allah, itu betul-betul berdoa sama Allah dan meminggirkan yang lain. Kalau kita berdoa sama Allah, tujuan sama Allah, iya karena berdua, iya karena lain. Mana saya ikut pengajian sama Ustaz Abu Jubair ya, pembahasannya iya karena berdua, iya karena lain. Alhamdulillah bagus ya. Jadi kita sudah tahu kalau udah habis Pak, udah nggak tahu lagi. Ya. Ini Pak? Buktinya apa? Buktinya masalah kita pada selesai Pak kan? Betul Pak Agus ya? Selesai semua kan? Alhamdulillah. Cuman datang masalah baru. Ada bilang masalah baru. Oh kita hebat gitu Pak ya? Hebat nggak kita nih Pak? Hebat. Kok saya kasih contoh gini Pak? Orang main badminton tuh Pak ya? Bikin pertandingan antar kampung, menang Pak. Naik ke mana dia Pak? Hah? Kecamatan. Apa berhenti dia Pak? Ya enggak, rugi panitia. Ya. Kecamatan menang. Naik mana lagi dia Pak? Kabupaten tanding lagi. Lebih hebat lagi ininya Pak. Apanya? Lawannya. Menang lagi di kabupaten. Naik kemana? Provinsi ke Banda Aceh. Menang lagi provinsi Banda Aceh kemana Pak? Ke Jakarta. Menang lagi Jakarta kemana? Baru internasional. Itu Pak kita. Jadi kalau kemarin kita menang dengan persoalan yang kita hadapi, bakal Allah kasih lagi. Karena kita kemarin sudah menang, kita orang hebat, mau Allah kasih lagi yang lebih hebat lagi. Biar apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puncak kehebatan manusia itu adalah apabila dia meninggalkan dunia dengan tidak membawa dosa lagi, dikarenakan dia terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Menang kita Pak, bawa piala. Apa nama pialanya Pak? Piala piala maghfirah. Ya, piala ampunan. Jadi jangan kita harap kita ini selesai satu masalah, selesai semua Pak, nggak bisa. Ya, karena hidupnya juga ada panitianya Pak, malaikat yang Allah perintahkan. Ada yang memberikan hujan, ada yang memberikan wahyu, ada yang memberikan macam-macam. Ya, Allah yang memerintahkan, berikan sama si polan. Jadi jangan kita anggap kita ini hidup itu selesai dari permasalahan, karena Allah ingin membuat kita menjadi orang hebat. Anak Bapak kalau tanding badminton sampai Jakarta, bangga nggak Pak? Hah? Anakku gitu ya, sampai Jakarta main badminton. Apalagi tandingnya ke Amerika. Lebih hebat lagi, kita bangga dengan anak kita.
maka Allah Subhanahu wa taala juga bangga dengan orang-orang yang bisa melewati ujian-ujian yang Allah berikan dengan dengan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu Pak, positif Pak, pikiran kita Pak. Positif hari ini jualan nggak laku, besok insya-Allah laku gitu ya. Positif terus Pak, hari ini daerah kena hujan, gimana positifnya Pak? Besok mudah-mudahan lipat ganda itu getahnya turun ya. Terus seperti itu. Dulu Pak, suatu sawit murah Pak, ditebangi Pak ya. Ganti apa Pak? Rambung Kota Kemuku sana diganti sama sawah Pak ya. Tapi ada orang bertahan Pak, bertahan sekarang menang nggak Pak? Ya menang ya. Berapa harga sawit Pak Gus? 2.800 Pak. Apalagi sawit nanti mau dibikin apa? Itu biodiesel apa semuanya itu, dan mudah-mudahan nanti bapak-bapak sini punya sawit ini, mudah-mudahan banyak sedekahnya untuk kampung ini. Amin. Itu yang pertama Pak, apa tadi Pak? Kita harus berpikir yang positif. Jangan kata-kata miskin, susah, payah, susah, pokok gitu-gitulah Pak. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang seperti itu, dikarenakan itu adalah kata-kata yang negatif. Ya, ini mau nggak mau kita yakini Pak. Harus kita yakini. Karena apa? Karena ini muncul daripada diri kita, muncul daripada pikiran kita. Pikiran itu akan berubah menjadi sebuah perbuatan. Perbuatan itu akan berubah menjadi sesuatu yang harus diulang-ulang, kemudian akan berubah menjadi karakter kesehariannya. Bapak sekalian yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita harus mengenal alam bawah sadar, yaitu apa yang kita takutkan biasanya itu terjadi. Betul Pak? Ya. Saya bilang ini Pak, Bapak-bapak sekalian, tolong Bapak jangan mikiri gajah. Jangan mikiri Pak. Jangan mikir gajah Pak. Ya. Bapak jangan mikiri gajah. Gak boleh mikiri gajah. Mikir gajah Pak. Ya gajah dipikirin ya. Bilang jangan mikiri gajah ya. Bapak jangan mikiri lembu. Bapak jangan mikiri lembu, apa yang terbayang Pak? Lembu. Jadi apa yang kita takutkan itu akan terjadi. Karena ini adalah alam bawah sadar kita. Maka Pak kata la tahzan wala tahzan wala khaufun wala tahzan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih. Ingat Pak ya, janganlah kamu takut. Ternyata ketakutan itu Pak bisa masuk ke alam bawah sadar kita dan nanti itu akan bisa terjadi. Contoh mudah Pak, terkadang kita kalau lewat jembatan Pak, ada orang berani, ada orang yang takut. Yang takut betul nyemplung, ya, yang berani lewat. Ibu-ibu kalau naik kereta walaupun jembatannya lebar tuntun Pak ya, karena takut jatuh. Itu adalah perasaan takut. Maka seketika kita bisa menghilangkan rasa takut kita dalam diri kita ya, dengan hal-hal yang mungkin belum terjadi, ini merupakan sesuatu yang nanti bisa mendatangkan rezeki. Ya. Betul Pak ya? Kita jualan takut rugi ya, nggak jualan terus rugi betulan Pak ya, karena sudah ketakutan sendiri untuk rugi. Jadi pikiran kita ini harus ya, jangan sampai kita berpikiran yang negatif, dikarenakan itu akan masuk ke dalam bawah sadar kita. Dikarenakan apa yang kita bicarakan Pak, apa yang kita ucapkan terkadang nantinya menjadi fokus daripada pekerjaan kita. Punya anak, maaf ya, punya anak yang ratingnya 31, muridnya 30 ya. Kita fokus apa? Bodoh. Ya, ternyata bodoh betulan Pak. Ya. Gitu Pak ya. Akhirnya kita jadi apa Pak?
akhirnya kita ini jadi sedih gitu Pak ya. Anak kalau ada prestasi, ya abang-abangnya juara 1, juara 2, juara 3, ya ada yang juara umum. Ini anak geblek kali kan gitu. Akhirnya kita stres Pak, mikirnya anak itu malu sama tetangga. Ya, ini adalah pikiran-pikiran positif, ya pikiran-pikiran negatif. Padahal Pak, itu anak nanti yang akan menyamai kita, mungkin kita sampai mati. Itu dia anaknya. Ya. Yang juara 1 sana Malaysia, dokter. Yang juara 2 sana, ya ke Arab jadi imam Masjidil Haram. Gitu Pak ya. Juara 3 ke Banda Aceh jadi dosen. Yang nomor 4 ini anaknya. Yang juara 31 muridnya 30. Ya ini yang sama kita sakit ngadunya sama si Polana, sakit beliin obat beli. Ya. Nah ini buat beli sama dia, kita ditemani. Ya maka kita nggak boleh frustasi Pak, punya anak seperti ini. Kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian Bapak sekalian, rezeki itu Pak, itu terkadang wajib dipaksa. Kerjain aja Pak. Kadang-kadang kita ini banyak mikir gitu Pak. Banyak mikir akhirnya nggak kerja. Akhirnya kerjanya mikir aja. Kalau sudah mau, faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila engkau sudah menginginkan sesuatu, maka bertawakallah kepada Allah. Kerjain aja Pak. Mau ngapain? Mau jadi tukang aja Pak, nggak apa-apa. Ya, kerja itu mana orang mau ada tukang ikut aja Pak. Jangan takut salah. Terkadang ini banyak Pak, banyak orang yang nggak tahu kerjaan, orang yang mau kerja apa dikarenakan dia asik pikir aja Pak. Ya nggak memulai. Padahal kalau kita baca Pak ya, yang mau buat Facebook itu Pak, dia juga nggak ngerti kok bisa kayak gini Facebook ini gitu Pak. Yang buatnya nggak ngerti, apalagi kita Pak ya. Kok kayak gini Facebook ini? Ya. Sekarang dia jadi apa? Orang yang memiliki uang yang termasuk orang terkaya di dunia Pak, yang punya Facebook itu Pak. Ya. Kok bisa gini Facebook? Padahal dulu Pak, dia itu punya gagasan bikin Facebook. Untuk untuk mengaitkan, untuk berkomunikasi antara dengan orang yang lain. Dibilang beberapa temannya nggak salah 5 orang Pak, yang terima cuma 2 orang Pak. Yang lain apa itu? Ya, gagasan nggak betul, mana mungkin bisa seperti itu. Ya, tapi dia tetap mengerjakan Pak. Sampai sekarang Facebook itu sudah besar, dia pun bingung kok bisa seperti ini Facebook. Kenapa? Dulu dia pingin untuk mengerjakan sesuatu dan nggak banyak pikir, langsung dikerjakan. Terkadang kita banyak mikir Pak. Jadi apa? Jadi kerja kita cuma mikir, nggak kerja. Itu Pak ya. Jadi untuk biar kita rezeki kita itu, untuk menarik rezeki Pak, yang pertama tadi adalah kita berpikir yang positif. Kemudian kita jangan berbicara yang asal-asalan, ya, jangan berpikir yang asal-asalan, dikarenakan itu nanti akan masuk ke dalam alam bawah sadar. Kemudian apa yang mau kita kerjakan itu segera kita kerjakan. Kemudian yang menghalangi rezeki Pak. Apa yang menghalangi rezeki? Yang menghalangi rezeki itu adalah terkadang kita banyak suudzon kepada orang lain. Gitu Pak ya. Ini bahaya suudzon. Inna ba'dzuzzoni ismun, kata Allah. Sesungguhnya sebahagian daripada prasangka-prasangka itu adalah dosa. Ini terkadang kita banyak suudzon sama orang. Orang beli kulkas, kita bilang, beli kulkas tuh, mana duitnya? Itu sudah suudzon. Orang beli mobil kita ribut Pak ya. Nah itu namanya suudzon, tak boleh Pak. Jadi kalau orang ada buat apa-apa kita bilang alhamdulillah tetangga saya bisa beli mobil, yang minimal bisa pinjam kalau ada walimahan gitu Pak ya. Tapi ini perasaan Pak ya, ngasih belikan minyak ya. Jadi terkadang kita banyak suudzon, banyak berprasangka buruk. Sementara prasangka buruk ini sudah Allah larang, dan ini menjadi sebuah perbuatan dosa. Ini ibu-ibu kadang-kadang, maaf Bu ya, kalau sudah kumpul-kumpul itu cerita apa Bu?
tapi ibunya ya. Cerita apa Bu kalau kumpul-kumpul? Yang pertama nyeritain baju, terus tuh nyeritain sayur-sayuran, lama-lama nyeritain suami, lama-lama nyeritain anak, lama-lama nyeritain tetangga, lama-lama nyeritain mertua, semua diceritain habis Pak ya. Maka kalau itu kumpul-kumpul, udah jangan cerita Pak, itu apa Pak? Diajak baca Al-Fatihah 30 kali, insya Allah enggak ngerasanya orang lain. Jadi dosa ini termasuk yang menghalangi kita, rezeki kita terhalang karena dosa. Salah satunya adalah kita banyak prasangka buruk kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kita suka marah. Apa kata Rasulullah Pak? La takdob walatal jannah. Itu Pak ya. Janganlah kamu marah. Kalau kamu nggak marah, maka kamu dapat surga. Suka marah di rumah Pak? Suka Pak ya? Jadi suka itu bahaya Pak, namanya suka ya. Dulu ada cerita gini Pak, ada orang suka marah Pak, dia nggak bisa ngobati. Kayak mana cara dia ngilangin marah? Pergi ke sana kemari Pak. Jadi orang-orang yang bisa menasehati, jumpa sama orang yang nasehati Pak. Apa dibilang? Kalau kamu marah, jangan langsung marah. Ya. Terus gimana caranya? Kamu jalan maju mundur 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Baru boleh marah. Ya. Rupanya betul Pak. Sewaktu dia pulang dari jauh, dilihatnya di rumahnya itu istrinya ditinggal, ada yang tidur pula sama istrinya Pak. Ya. Mau dibacok dari itu karena dulu kan gak ada lampu Pak. Ya remang-remang. Mau dibacok teringat sama nasihat tadi. Kalau marah, jangan langsung marah, tapi ngapain Mbak? Jalan maju mundur 7 kali. Rupanya betul Pak. Belum sampai 7 kali sudah bangun tadi yang tidur, rupanya mertuanya Pak. Ya, dia pergi, istrinya nggak berani di rumah sendiri, dipanggil mamanya untuk ngawani tidur. Tadi si suami pulang kiranya orang laki-laki karena nggak nampak, rupanya mertuanya. Ya, mama si istrinya lah tadi Pak. Kalau nggak ada nasihat tadi kira-kira habis nggak tuh mertua Pak? Habis ya, dibaca habis sama pedang. Jadi begini Pak, marah itu kita harus bisa kontrol. Dengan apa? Kalau mau marah, kalau kita lihat siapa bilang itu ya, yang pintar psikiater itu Pak ya. Kalau mau marah kita istighfar dulu. Ya Pak ya. Kalau mau marah istighfar dulu. Jadi marah ini kalau kita bisa menahan marah, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walakal jannah, dan engkau akan mendapatkan surga. Nah, surga ini artinya adalah kenikmatan. Ya Pak ya, kenikmatan. Maka nanti di akhirat kita mendapatkan kenikmatan. Pada dasarnya di dunia juga kita mendapatkan kenikmatan. Karena apa Pak? Karena masalah marah itu bukan sebagai solusi, ya, tetapi menjadi permasalahan baru. Ini kalau marah Pak itu jadi bisa menghalangi rezeki Pak ya, bisa menghalangi rezeki. Bapak ingat Pak dulu cerita yang ada anak yang gambar di mobil baru Pak? Ingat ya? Beli mobil baru, anaknya senang ya, bapaknya pergi diambil sama dia paku gambar di mobil Pak, gambarnya. Bapaknya pulang, Pak, tengok Pak, cantik gambarnya Pak. Kalau bapak itu marah nggak Pak? Beli mobil baru Alphard harga 1 miliar, digambar sama anaknya, gambar bunga, pakai itu Pak, pakai paku Pak ya, marah Pak. Diambilnya roll besi, dipukul tangannya, rupanya anaknya itu infeksi. Akhirnya diamputasi. Sedih nggak Pak? Sedih Pak? Sedih. Seketika sudah sampai rumah sakit, anaknya bilang ini, Pak, maaf ya, sudah menggambar-gambar di mobil Bapak. Tapi Pak tolong kembalikan tangan adik itu Pak ya. Dia sudah minta maaf, tapi balasan maafnya itu meminta dikembalikan tangannya lagi. Ini gara-gara marah. Gara-gara marah itu bisa hilang semuanya. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila orang marah itu
Dia itu dikendalikan oleh setan sebagaimana anak bayi yang dikendalikan. Tuh anak bayi, Pak. Anak bayi itu dibanting melawan nggak? Dites di rumah, Pak ya. Yang ada cucunya, pegang lah. Cengkewek suka putar-putar itu suka nggak melawan dia. Artinya kita lemah. Matanya merah, kita lemah. Maka seketika kita marah, kita menjadi lemah. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang kuat itu bukan yang kuat bulat, ya, kayak sumo tuh. Ya, kalau sekarang apa, bang yang tip-tip itu? Smackdown, ya, apa namanya? Ya, Smackdown ya, ya gitu-gitu. Bukan itu kata Rasulullah, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang kuat menahan marah. Dengan marah ini, Pak, itu kita akan menjumpai yang namanya solusi-solusi. Apalagi masalah rezeki, Pak. Kalau kita marah sama orang, Pak, nanti rezekinya itu bisa berkurang. Ya. Marah sama orang satu kampung, ya habislah kita, Pak. Mau ke sana, jumpa orang musuh. Mau ke sana, jumpa orang musuh. Kalau kita jualan, Pak, kira-kira ada yang beli nggak, Pak? Hah? Nggak ada yang beli. Kalau kita marah-marah. Ya. Nah ini, Pak. Jadi penghambat rezeki adalah kalau kita marah, suka marah. Kemudian Bapak sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita ini untuk menghilangkan prasangka-prasangka buruk? Ya, untuk menghilangkan yang namanya suudzon, itu caranya adalah dengan kita mengucapkan kata-kata yang baik. Ya. Kalau ada orang buat salah sama kita, bukannya kita bilang, Pak, ya nggak apa-apa, ya, bisa diperbaiki. Pokoknya dengan kata-kata yang baik. Ini cara untuk menghilangkan suudzon. Kemudian, bagaimana caranya kita untuk mendatangkan husnuzon? Husnuzon itu adalah sesuatu yang positif. Ya, sesuatu yang positif. Maka kita paksakan, Pak, kita ini untuk menjadi orang-orang yang husnuzon. Kemudian kita ini meninggalkan yang namanya persepsi negatif dalam otak kita. Terkadang, Pak, kita ini terinspirasi dengan apa yang kita lihat, betul, Pak ya, betul. Terinspirasi apa yang kita lihat. Maksudnya begini, Pak. Kalau orang suka main bola, Pak, biasanya itu suka nonton bola. Kalau suka nonton bola, Pak, dia itu nanti akan berpakaian seperti orang yang main bola itu. Sampai pangkasnya, Pak, itu akan seperti orang yang main bola tersebut. Ini adalah apa yang kita lihat bisa menimbulkan persepsi yang negatif apabila kita melihatnya negatif. Kok pengajian, Pak, gini dibilang, jangan nonton sinetron. Maaf, Pak ya. Kenapa nggak boleh nonton, Pak? Karena sinetron itu rata-rata nggak ada yang baik, Pak. Rata-rata jelek semua, kan gitu. Itu pula disenangin sama orang. Ada cerita dunia kebalik. Apa ceritanya itu, Pak? Dunia kebalik. Istrinya kerja di Malaysia, suaminya jaga anak. Dunia kebalik. Karena begini, Pak, ada sebuah konsep ya di dalam berita maupun pertelevisian, sesuatu yang ditonton itu, Pak ya. Apa konsepnya? Sesuatu yang buruk itu akan baik kalau ditayangkan. Sesuatu yang buruk itu akan baik kalau ditayangkan. Artinya apa? Artinya orang suka sama yang buruk-buruk, Pak. Jadi kalau ada berita itu, Pak, rata-rata berita baik atau berita buruk, Pak. Berita buruk semuanya, kan itu, Pak. Terjadi kecelakaan, ya, terjadi ini. Mbak lihat di berita-berita itu. Sampai di televisi itu muncul berita-berita seperti itu. Karena apa? Itu yang paling bagus untuk diberitakan. Ada selebritis infotainment, Pak ya. Ya, itu yang diberitakan siapa? Selebritis akhirnya orang ikut-ikutan kawin ceri. Udah nggak biasa, Pak, biasa aja udah. Karena apa? Orang selebritis aja bintang filmnya kayak gitu kok. Ya, bintang ini kayak gitu kok, biasa aja lah. Nah, seperti itu, Pak.
Ini yang mendapat memunculkan di dalam diri kita yaitu sifat-sifat negatif, maka ini kita hilangkan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar bisa memunculkan di dalam diri kita ini sifat-sifat positif. Salah satunya adalah agar diri kita bisa untuk memunculkan sifat-sifat husnuzon. Ingat Pak ya, husnuzon itu Pak adalah husnuzon maupun suuzon itu adalah sesuatu yang bisa menjadi sebuah karakter. Karakter artinya menjadi sebuah hidup kita Pak. Hidup kita itu kerjanya suuzon aja. Ada gitu nggak Pak ya? Ada. Ada orang hidupnya husnuzon aja. Ada. Ada Bapak tuh ya udahlah nggak apa-apa lah, semoga aja baik gitu. Kita pun pening namanya. Wah ini kayak gini ya. Dibilang bagus-bagus itu ada alim kok dibilang dia raja. Gitu. Karena dia memang sudah memiliki perasaan husnuzon dalam dia raja lah. Semoga nanti uangnya itu ya sedekah. Gitu. Semoga uang nanti mungkin anaknya mau beli keluarganya mau beli beras nggak ada duit biar aja lah nali nggak apa-apa itu. Jadi menjadi sebuah karakter. Jadi untuk memunculkan karakter husnuzon yang tadi sudah kita bahas bahwasanya itu yang bisa menarik rezeki, maka kita harus menghilangkan yang namanya negatif di dalam diri kita, yaitu kita bisa menghilangkan tayangan yang kita dengarkan yang sifatnya negatif. Jadi segala macam yang bisa mempengaruhi negatif dalam diri kita hilangkan. Ya, kita hilangkan. Termasuk maaf ya, kata Rasulullah kalau kita berteman dengan pembuat besi, maka kita akan bau gitu Pak ya. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita akan jadi wangi walaupun kita nggak jualan minyak wangi. Artinya apa? Di sini kita disuruh memilih daripada pergaulan kita, disuruh memilih daripada kehidupan kita. Kita bisa memilih yang negatif, yang positif, dan kita bisa meninggalkan yang negatif. Kalau orang Pak ngangon kambing jadi kambing nggak? Ya, gimana manggil kambingnya Pak? Nah, ya betul, karena teman sama siapa? Kalau teman sama lembu Pak, ngangon lembu, manggil lembu kayak mana? Ya moh gitu Pak ya. Karena apa? Kita temannya lembu. Kalau sama kucing, meong. Artinya begini Pak. Artinya ya, kalau kita berteman itu kita harus memilih. Ya, artinya bukan berarti kita menghilangkan teman-teman yang bersifat negatif, tetapi apa? Kita mengambil yang positifnya saja. Maka begini Pak. Kalau ini bolu Pak ya, ini bolu, terus jatuh tai cecak Pak, kita buang semua bolunya nggak Pak? Ya sayang, apalagi bongkar yang 150.000 yang untuk ulang tahun baru beli dari Simpang dan tai cecak. Ya, kita buang yang mana Pak? Ya udah kita potong, kita buang, yang lainnya kita makan. Itulah positif dan negatif. Maka kita ambil orang yang positif saja, yang negatif kita tinggalkan. Kalau kita nyari teman Pak, apalagi nyari istri, maaf Pak ya. Kalau banyak sekarang orang pacar 5 tahun Pak nikah cuma 2 bulan. Kenapa? 5 tahun sudah tahu semua belang-belangnya. Jadi kalau kita nyari orang sempurna nggak ada. Tetapi kita cari adalah orang-orang yang positif kita ambil, yang negatifnya kita buang. Jadi agar kita bisa memunculkan rasa husnuzon di dalam diri kita, maka kita cari yang positif. Kita cari yang positif dan kita tinggalkan yang negatif. Wah sekali mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir Pak. Yang terakhir adalah fokus pada kebaikan. Contoh gini Pak. Kalau seandainya Bapak jalan ke Simpang, contoh ya, terus ada pohon tumbang gitu Pak ya, pohon tumbang, dibilang ya yang angkat kira-kira 10 orang lah ya, bisa terangkat. Orang pada antri semua Pak, berdiri semua. Tiba-tiba ada orang yang mau ngangkat, Bapak bantu nggak Pak? Bantu ya. Terus kira-kira yang lain bantu nggak Pak? Yang bantu. Karena lihat orang sudah mulai, ini kasihan juga orang ini. Dibantu akhirnya itu pohon terangkat. Dari mana? Dari jalan. Artinya apa? Artinya
mari kita fokus kepada kebaikan-kebaikan. Ya, kita hanya fokus kepada kebaikan-kebaikan. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Karena apa? Allah itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fokus pada kebaikan saja. Dimanapun kita berada, fokus pada kebaikan saja. Selain kita bagus ikatan silaturahim kepada orang, dan insya Allah nanti kita akan bagus pada sumber-sumber rezeki kita. Ya, jadi kita fokus pada kebaikan. Jangan fokus kepada yang tidak baik. Bapak sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Ya, yang intinya adalah bagaimana kita bisa memanage hati kita, Pak ya. Radallahu anhu wa radu'an, itu adalah Allah, kita ridho kepada Allah dan Allah ridho kepada kita. Allah hanya ridho kepada orang-orang yang memiliki hati yang bersih, Pak. Hati yang bersih ini salah satunya adalah hati yang bersih daripada sifat-sifat suudzon. Yang terakhir juga suudzon ini bisa menghalangi rezeki kita. Maka kalau kita sudah bisa memanage hati kita banyak berdoa kepada Allah, insya Allah permasalahan-permasalahan kita itu akan selesai. Sebagaimana judul yang kita bawa tadi itu adalah rahasia cara menarik rezeki. Sebetulnya nih Pak, kalau kita bahas kurang lebih Pak itu ada, kalau saya hitung ada 10 kali pertemuan Pak. Ini baru awalnya saja ya. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa bertemu lagi Pak dalam masalah ini. Yang pertama biar rezeki kita bertambah, yang kedua biar hati kita bersih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum